Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Akhwatiddin al-ummahat, ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di pagi yang cerah ini. Allah masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, nikmat iman, nikmat kesehatan. Semuanya sehat, Bu? Alhamdulillah. Sehat jasmani juga sehat. Juga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang kepada kita. Alhamdulillah. Ada yang sudah berumur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, bahkan mungkin sudah 85 tahun. Enten yang 80 tahun ibu-ibu angkat tangan. Oh, Masya Allah, ibu-ibu 80 tahun. Padahal Rasulullah mengatakan umri ummati ma baina sitti wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Amat sedikit yang lebih dari itu. Yang lebih dari 70 tahun itu amat sedikit. Rasulullah memberikan kita, Bu, 63 tahun. Nek jenengan umurnya sudah 60 tahun, tinggal telung. Nek pun swidak lima berarti pun angsal bonus. Kalau sudah 70 tahun bonusnya 7 tahun, Masya Allah. Jadi bisa sekalian, pengen meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Pengen ya, saya yakin semua yang hadir di sini pengen meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tapi ini ya judulnya apa? At-tadhkirah, keindahan menghadapi kematian. Bagaimana ketika kematian itu menjemput kita itu dalam kondisi baik, dalam kondisi indah, bukan dalam kondisi su'ul khatimah, terakhir dalam keadaan berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu sekalian, bahwa kematian itu saya yakin semuanya lari darinya. Apa ada yang hari ini, detik ini siap mati, Bu, angkat tangan? Betul-betul gitu. Al-Quran sudah menyebutkan, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Katakanlah wahai Muhammad bahwa kematian yang kamu lari darinya, fa innahu mulaqikum, kelak akan menjemput kamu, kelak akan menemui kamu. Semua kita itu akan lari dari kematian. Jadi iso ojo saiki. Sok bene anak-anakku wis gede. Sok bene aku wis mantu. Ten sing durung mantu pengen mantu sik, sing durung duwe putu pengen duwe putu sik, sing wis duwe putu putune ben gede-gede sik. Terus kapan? Kita belum ngoten to? Padahal namanya ajal itu idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal kalau sudah datang tidak ada yang bisa mengajukan, tidak bisa ada yang mengundurkan. Contohnya pun apa, Bu? Kemarin 2 pekan yang lalu pas tanggal 8 hari Rabu, guru-guru SDIT Asy-Syafi'iyah Magelang, 10 orang loh, sebelumnya masih guyonan, masih ngajar sampai jam 9 pagi. Anak-anak dipulangkan pagi jam 9 karena ustadz-ustadzah mau takziah. Siapa yang meninggal dunia? Yang meninggal dunia orang tuanya Pak Kepala Sekolah. Dari Magelang menuju ke Purworejo naik angkutan. Jangan ya pun, hati-hati banget supirnya, tapi namanya musibah. Enten truk sing ngangkut pasir, pinten ton coba nih, nabrak angkutan itu sampai remek-remek. Jangan bayangkan orangnya kayak 10 orang, 5 orangnya itu hafidhah, hafal Al-Quran, yang 5 itu guru mapel. Wah, Masya Allah, manis. Satu sekolahan ya, yang cuma beberapa ustadzah itu kehilangan 10 orang dengan baik.
Sama sekali tidak ada yang ngira. Wong temennya yang selamat yang masih tinggal di sekolah 3 orang ya. Itu cerita juga ada firasat apa-apa. Tadi ketika mereka berangkat ya masih ceria, gembira, kita masih ngobrol, masih gojekan. Tapi ternyata tidak lama kemudian mereka sudah meninggal. Kayak masih muda-muda banget ya. Iya, mudah-mudahan. 22, 25, 27, paling tua itu baru 28 tahun. Bahkan Mbak Aulia itu dari Magelang, tetangganya teman saya itu baru menikah 17 hari yang lalu. Menikah dengan seorang pelayar, belum berangkat berlayar, masih nunggu istrinya di rumah, masih bulan madu, ternyata pulang tinggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cek enom-enom wis do mati. Kok sing mati sing tuwa-tuwa wae yo. Kan itu ada 5 mobil, Bu. Satu angkutan ini siji 66, kemudian yang sudah sepuh-sepuh, kemudian juga yayasan, kemudian dari komite juga. Komite ini kan dari orang tua santri, orang tua murid. Tapi takdirnya memang yang meninggal itu yang masih muda-muda. Semoga husnul khotimah, karena dalam kondisi mereka mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian itu yang belajar dan mengajarkan. Ada lagi Bapak-Ibu sekalian, ini saya jadi teringat tahun 2023, tanggalnya sama seperti hari ini, tanggal 21 Mei. Ini sekarang 21 Mei loh. Tapi 2 tahun yang lalu ada seorang bapak-bapak namanya Pak Taufik. Dia seorang dosen dari Jogja, karena sakit yang sudah lama meninggal dunia di rumah sakit jam 5 pagi. Akhirnya kaum muslimin mengurus jenazahnya, terus nanti rencana mau dikubur setelah asar gitu kan. Ba'da zuhur itu istrinya jam 1 nyusul. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kedua-duanya orang yang saleh-salehah, Mas Taufik sama Mbak Fauziah. Ya, itulah mungkin yang dikatakan cinta sehidup semati. Hidup bareng-bareng, mati kok ya. Istrinya pengen nyusul. Idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu sudah datang, tidak bisa diajukan, tidak bisa diundurkan. Ada lagi ibu-ibu ya, tahu suaminya pulang agak malam, dimarah-marahin suaminya, terjadi percekcokan. Mulai ya ini dikandani ojo bengi-bengi kan. Tapi alhamdulillahnya bapaknya ini mulai malam-malam itu bukan tulang, mungkin bukan manggonin pok, no, bukan selingkuh enggak, tapi dia karena kerja sering lembur. Jangan bayangkan itu dalam sehari kadang-kadang sampai 16 jam ini. Akhirnya apa? Mas, boleh malam kalau kerja itu ya tidak terlalu capek-capek dan pulang. Orang marah, gimana ada butuhannya kan buahnya rame. Sampai akhirnya malam tersebut mereka cekcok, belum berdamai. Terus akhirnya, wes mana? Turun nang jogo kono bae gitu. Ojo turun nang kene gitu. Akhirnya suami itu tidur di luar. Tidur di atas sofa. Pagi harinya dia lihat suaminya sudah membiru, meninggal. Loh, ini ibu sekalian, pelajaran bagi ibu sekalian, jangan suka marah-marahin suami. Jangan sampai ketika tidur dalam keadaan marah, baik yang marah itu jenengan ataupun suami jenengan. Kenapa? Kalau nanti akhirnya bablas meninggal dunia, tidak mendapatkan keridhaan dari suami gimana? Padahal seorang istri itu untuk bisa masuk ke dalam jannah itu mudah. Gimana? Mendapatkan keridhaan suami. Dalam sebuah hadis disebutkan ketika seorang suami marah, maka si istri kemudian memegang tangan suami. Mas, ini tanganku di atas tanganmu, Mas. Saya tidak bisa memejamkan mata saya malam ini, Mas, kecuali sudah mendapatkan keridhaan jenengan. Kula nyuwun ngapunten nggih, Mas. Setiap malam usahakan minta maaf. Suamiku juga seperti itu, Dek. Saya tidak bisa tidur, Dek. Tidak bisa memejamkan mata. Saya minta maaf dulu ya, Dek. Mas, saling memaafkan. Sehingga nanti kalau meninggal dunia salah satunya masuk jannah.
Kok begitu dong? Bayang ke, masya Allah. Harmonis juga harus ketika manten anyar bu. Harmonis itu tidak harus manten anyar itu bagaimana? Ya, masya Allah. Aja apa ya? Jatuh. Ya, aja apa ya? Wis gede, wis bertahun-tahun menikah, nabrak matanya kan lebih. Astagfirullah. Dulunya manggilnya yang, sekarang juga yang, tapi yang. Napa yang kakak yang putri ya betul apa tapi tetap bu, saya baca dalam sebuah buku itu sebagai bentuk keharmonisan dalam sebuah rumah tangga ya. Kalau keluarga itu sakinah mawaddah warahmah harmonis suami istri itu kalau malam mesti tidur dalam satu kamar satu ranjang meskipun malah wis tuwa malah ngopo arepan nggak perlu ngapa-ngapa bu yang penting tidur bareng saling berpegangan tangan masya Allah kalau bisa itu mohon maaf saling berpelukan nggak harus macam-macam tinggal rahmah kan sakinah itu nganten anyar mawaddah itu nganten anyar tapi kalau rahmah itu tinggal sayang-sayangan itu ketika sudah mungkin atau jenengan itu sehingga mampu tetap harmonis jangan sampai bendino berubah terak-terak tiap hari saling marah-marahan wis tuwa wis mampu lemah kok bendino padu bisa dimasalahkan opo wis ayo tobat bareng-bareng dinikmatin hari tua tetap sakinah mawaddah sehingga nanti ketika meninggal dunia salah satunya mendapatkan keridhaan dari istri, mendapatkan keridhaan dari suami, Allah pun juga akan ridho. Ibu sekalian kalau belum menikah, itu jenengan dapatkan keridhaan orang tua, Allah ridho. Tapi jenengan pun menikah, jenengan mendapatkan keridhaan swarga, Allah ridho. Ya, ibu sekalian, saya nanya kepada jenengan ini, kira-kira bagaimanakah perasaan ketika dia tahu bahwa ajal itu sebentar lagi itu akan datang. Begitu yang itu sudah besar mati. Kalau yang ini ya pun sepuh banget. Kira-kira orang yang mau meninggal dunia atau mungkin sakit keras di rumah sakit di ruang ICU tapi masih sadar ini. Ketika orang mau meninggal dunia itu perasaannya gimana? Ibu terus mati. Wedi lah. Wedi ya satu wedi. Wedi apa wedi? Wedi itu takut. Terus yang kedua apa? Wedi sama takut sama sedih. Betul nggak? Cuma dua ini. Takut itu dengan apa? Takut dengan apa? Sesuatu yang belum terjadi diambil mustaqbal dengan sesuatu yang belum terjadi. Sebenarnya aku mati, wis siap apa dulu. Aku banyak beramal, masih banyak dosa-dosa saya. Nanti di alam barzakh gimana? Nanti di hari kebangkitan gimana? Di padang mahsyar gimana? Nek dihisab sama Allah nanti gimana? Nek melewati sirat nanti bagaimana? Takut gak bu? Iya. Aja. Terus yang kedua sedih. Terus anak-anakku sing pedi sopo, bojoku itu nikah meneh. Nikah sama siapa? Ada kekhawatiran. Dengan yang dia tinggalkan, harta kekayaan saya nanti yang mewarisi siapa? Syukur-syukur diinfakkan, disedekahkan, syukur-syukur diwariskan kepada ahli waris. Nanti kalau kemudian jatuh ke tangan orang jahat bagaimana? Ya, bersedih. Dua perasaan ini yang akan dirasakan ketika orang mau meninggal dunia. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman kepadanya yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqomah. Innal ladzina qalu Rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Dipun bikak surat Fussilat ayat ke-30. Yang bawa HP jangan ketik mawon nang Google Fussilat 30, klik langsung ketemu. Nek bawa mushaf dibuka surat mushaf ini.
Enggak, dipun simak kula waos nggih. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah. Summa istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Istiqomah udah Ibu? Istiqomah itu bahasa Indonesia ini apa? Napa istiqomah? Ajeg. Tatanazzalu alaihimul malaikah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Di saat dia mau meninggal dunia, sakaratul maut, para malaikat datang mendekatinya. Alla takhafu wa la tahzanu. Bu, jenengan boten usah khawatir, jenengan boten usah sedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan beri kabarlah gembira dengan surga yang telah dijanjikan kepada mereka. Ada yang sudah dapat, Bu? Sudah. Monggo dipun pas dipun dibaca salah satu. Ibu yang suaranya kencang, monggo jelas. Artinya apa? Artinya apa? Monggo jelas, Bu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Gak usah takut, gak usah sedih. Itu surga telah dijanjikan Allah kepada kalian. Tapi syaratnya kalian itu kenapa? Innal ladzina qalu rabbunallah. Rabb kami adalah Allah, Tuhanku adalah Allah. Kemudian istiqomah. Ini yang berat. Mengatakan Rabb kami adalah Allah. Kalau hari ini Bapak Ibu sekalian kita mengatakan Tuhanku Allah, biasa saja. Jangan bayangkan pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama kali perempuan yang syahid dalam Islam itu sudah Bu Sumayyah. Garwane pun dia Yasir. Amar bapak Yasir, Sumayyah ibu Yasir. Yasir di situ bertiga mereka disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Yasir dibunuh di hadapan anaknya Ammar. Sumayyah ibunya juga dibunuh di hadapan anaknya yang bernama Ammar. Kayak Sumayyah ini cara bunuhnya gimana? Diambilkan tombak, kemudian kemaluannya ditusuk sampai tembus. Hai Ammar, kamu sudah melihat bapakmu, ibu kamu gara-gara mengatakan Tuhannya Allah seperti itu. Apa kamu tetap akan mengikuti ajarannya Muhammad? Kalau kamu tetap mengikuti ajaran Muhammad, nasib kamu seperti bapak kamu, ibu kamu. Akhirnya apa? Ammar bin Yasir kemudian, ya sudah kalau gitu saya takutkan. Pengen selamat. Ya sudah, kalau kamu sudah meninggalkan agamanya Muhammad, silahkan kamu pulang. Tapi gelisah, ya Allah, kenapa sampai saya murtad? Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, halak tuh saya binasa ya Rasulullah. Kenapa? Saya baru saja mengatakan kekafiran ya Rasulullah. Nah, hatimu kamu gimana? Hati saya tetap beriman kepada Allah ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, kemudian turunlah ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali yang dipaksa tetapi hatinya tetap beriman, maka dia tetap orang yang beriman, bukan dianggap murtad. Kenapa? Karena melihat luar biasa itu, ibunya dibunuh seperti itu dengan cara sangat sadis banget. Akhirnya dia pura-pura kafir. Istiqomah nggih, sinten Ammar bin Yasir. Kalau perempuan siapa? Selain Sumayyah tadi, awwalu syahidatin fil Islam, perempuan yang syahid pertama kali dalam Islam itu Sumayyah. Yang kedua Ummu Syuraih. Ummu Syuraih itu kaum muslimin sudah hijrah ke Madinah, dia masih tinggal di Mekah. Sudah muslim, tapi orang-orang tidak ngerti kalau dia muslim. Dia satu persatu masuk ke rumahnya orang Mekah, lalu masuk Islam. Dakwah secara sembunyi-sembunyi masuk rumah, tidak wahai mereka. Seorang perempuan dari ini sampai akhirnya ketahuan. Bahwanya diseret ke padang pasir, disiksa, mau minum nggak diberi minum. Ya. Padahal dalam keadaan panas yang luar biasa, sininya kering kerongkongan, minta minum nggak diberi. Saat ini minum bisa minum ya.
Kalau sana akhirnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang diibadahi selama ini, ya Allah, mereka menahanku dari minuman, saya tidak diizinkan untuk minum, ya Allah, aku minta minum kepadamu, ya Allah. Itu ada timba yang turun dari langit, Masya Allah, langsung dia minum dengan puas, diguyurkan ke seluruh tubuhnya. Jangan bayangkan di tengah padang pasir ini. Makanya orang kaget, kamu dapat air dari mana? Kamu nyolong ya, udah lagi orang tengahnya nyolong gitu. Ya mereka membawa minuman tapi di luar sana, mereka nunggu di sekelilingnya itu dalam keadaan berlindung gitu, dalam keadaan di bawah atap gitu, sedangkan Ummu Syuraik itu di tengah padang pasir. Akhirnya mereka lihat, minuman kita masih utuh ini. Ya, lemon rali masih utuh gitu ya. Kok dia dapatkan minum dari mana? Alasannya mereka datang. Kamu dapat minum dari mana? Yang memberikan minum saya adalah Tuhan yang selama ini saya ibadahi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu itu semua langsung orang-orang yang menyiksa Ummu Syuraik tadi, mereka bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu dakwahnya tidak perlu repot-repot, langsung mereka syahadat semua. Kenapa? Karena melihat karomah, ya, kemujizatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada air yang turun di saat dia itu sangat bodoh sekali dengan air. Ini contoh orang yang istiqomah. Tapi ada juga yang tidak istiqomah, namanya syaitan licik pintar. Salah seorang tabi'in itu muridnya sahabat ya. Nah, sahabat itu muridnya Rasulullah, melihat Rasulullah, belajar sama Rasulullah. Tapi tabi'in itu muridnya sahabat. Mereka belum pernah melihat Rasulullah. Lah, salah seorang tabi'in yang bernama Abdah bin Abdurrahim pernah cerita, saya punya teman ahli qiyamul lail, kalau siang puasa sunnah, bahkan hafal Al-Quran, mujahid jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, saat itu mereka kaum muslimin sedang mau jihad, tetapi melewati negeri Romawi. Romawi itu sekarang di Eropa ya. Ingat, kita akan melewati negeri Romawi. Salah satu kelebihan orang-orang Romawi itu perempuannya cantik-cantik. Perempuannya cantik-cantik. Sini ibu sekalian yang paling cantik kalah di sana. Kalau di Jordan, di Turki itu perpaduan antara Asia dengan Eropa. Asia dengan Eropa. Dulu keponakan saya itu kuliah di Jordan. Baru beberapa bulan itu bela pulau. Boleh bujuk ya nih. Nah, mau kuliah baru beberapa bulan sudah carikan istri. Wah, aku nangin orang kuat. Orang kuat piye bos? Ini mahasiswa cantik gitu. Ya sudah, kamu nikah sama orang sana saja. Wah, rakwat mahari. Rakwat mahari. Akhirnya ya sudah, nanti lepas liburan tak carikan. Saya masih ingat betul itu. Akhirnya saya cari-cari itu, kebetulan ada seorang akhwat yang nunggu kantornya Ustaz Asmoro pada waktu itu, Dia Sakinah. Saya nanya, Mbak sudah nikah belum satu NS. Tak tawarin, mau nikah? Bawa proses, alhamdulillah cocok. Dapat ganti ya, mahasiswi dari Jordan. Kembali ke tadi, perempuannya cantik-cantik. Sudah diingatkan, nanti kalau kamu itu lewat sini jangan lama-lama. Khawatirnya kamu tergoda dengan perempuan. Akhirnya mereka yang lewat situ, dia cuma sebentar aja itu qada'ul hajah, itu buang air sebentar, kemudian terus mampir mau jajan apa nanti. Kok melihat perempuan betul-betul cantik itu, langsung kecantol itu, langsung mengatakan, inni uhibbuki, I love you. Pulau tresno kali, lu gak bisa, saya Nasrani, kamu Muslim. Bapak saya tidak mungkin menikahkan saya dengan kamu. Itu langsung pengen nikahin bu. Saya pengen nikah sama kamu, tidak bisa. Anak Nasrani wa anta Muslim. Itu kata Nasr. Kalau gitu apakah saya harus masuk Nasrani? Iya. Langsung saat itu juga masuk Nasrani, murtad coba. Itu teman-temannya Abu Jahal yang lain itu kaget. Mana dia bisa murtad kayak seperti itu? Ditanya aina qiyamul lailuka, aina shadaqatuka, aina siyamuka? Mana puasa yang selama ini kamu kerjakan? Qiyamul lail kamu tiap malam, hafalan Al-Qur'an kamu mana? Kok sampai kamu bisa murtad seperti ini? Apa jawabnya? Nasi tukullaha,
Aku sudah melupakan semuanya kecuali satu ayat dalam surat Al-Hijr ayat 2 dan ayat 3. Kok penasaran itu? Surat Al-Hijr 2-3 nopo di sini. Rubbana yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ini sebenarnya peringatan yang telat dari Allah Subhanahu wa taala kepada temannya Abdurrahman Abdah bin Abdurrahim. Kok bisa-bisanya kamu murtad gara-gara seorang wanita? Apa peringatan Allah Subhanahu wa taala? Satu ayat yang masih dia hafal tersebut dari 30 juz loh yang dia hafal ini. Kenapa Bu coba dibaca? Surat Fussilat 30. Ini sudah dapat? Surat Al-Hijr ayat 2. Al-Hijr ayat 2. Kenapa? Dipun Mas. Orang kafir Nggih. orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang yang Dengaran Bu. Orang-orang kafir pada hari kiamat nanti mereka berangan-angan kenapa dahulu ketika di dunia kok bukan menjadi seorang muslim. Orang-orang kafir pada waktu hari kiamat nanti mereka berangan-angan kenapa kok dulu saya tidak menjadi muslim. Ini punya seorang kafir nih. Ini sudah muslim malah gara-gara apa Bu? Maka ujian yang paling berat bagi laki-laki apa Bu? Orang Bu. Ujian bagi laki-laki itu syahwat paling berat. Dan ini seorang tabiin ini yang ngaji langsung kepada sahabat itu bisa murtad. Apalagi cuma manusia hari ini. Makanya kalau jenengan lihat ada orang yang soleh bahkan pun hafidhul Quran kok sampai seperti itu ya bisa ya Ustaz, tabiin aja bisa. Ini menunjukkan bahwa syaitan itu tidak pernah tidur untuk menggelincirkan manusia, untuk menyesatkan manusia. Bagaimana mereka murtad meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Ya alhamdulillah tidak sampai murtad ya, mungkin cuma baru maksiat. Oh masih ada harapan untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalian, janji Allah kepada orang yang beriman kemudian istiqomah. Istiqomah di dalam memegang teguh dinul Islam dan juga istiqomah di dalam melaksanakan amal saleh. Istiqomah amal saleh itu sidik ora apa sing penting aja. Ya, qiyamul lail setiap malam meskipun cuma 2 rakaat, 3 rakaat witir ditutup dengan 3 rakaat witir. Betul apa-apa. Yang penting istiqomah aja setiap malam bisa mengerjakan. Nek ngantuk tenan usahakan witir dulu sebelum tidur. Daripada sholat 11 rakaat, 23 rakaat, 1 bulan penuh bar niku babar belas. Tanggal 1 Syawal pun boten sholat malam. Enten boten Bu ngaten niku. Karena Ramadan kan 30 hari kan itu tarawih setiap malam. Baru malam 1 Syawal bar takbiran 12 jam setengah 5 kayak naik. Bagaimana dia mulai 2 Syawal juga tidak sholat malam, 3 Syawal sampai bulan Dzulqa'dah nggak pernah lagi melaksanakan sholat malam. Berarti boten istiqomah. Pas Ramadan sedina iso sak juz minimal, 2 juz 3 juz. Dan niku bablas. Syawal Dzulqa'dah ya juz jambu, juz sirsak, juz al-Baqarah. Ya, berarti boten istiqomah. Usahakan yang boten caket setunggal juz setengah juz. Nek boten caket setengah juz ya 2 lembar. Boten caket 2 lembar ya 1 halaman. Gak bisa 1 halaman ya 1 ayat. Gak bisa 1 ayat ya 2 huruf, 3 huruf. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. 3 huruf 30 pahala. Atau huruf orang mampu ya setunggal huruf mawon. Nun Shadaqallahul azim 10 niku kebangetan. Nek sak huruf kok ya ora mampu wacanen Al-Qur'ane Al-Qur'an. Tapi oleh pahala gitu. Apa yang menyebabkan saya kok gak mampu membaca 1 ayat pun? Dosa apa yang saya kerjakan jangan-jangan
mungkin sudah mati. Ya, usahakan tiada hari kecuali bacaan. Lah kula halangan itu pripun Pak Ustaz? Meskipun halangan, tidak ada alasan untuk tidak baca Al-Quran. Terus gimana hafalan? Terus gimana pakai HP? Para ulama menyebutkan boleh. Yang penting bukan megang mushaf, yang penting bukan megang mushaf. Dengan hafalan surat-surat pendek, dengan baca tafsir Al-Quran yang ada Al-Qurannya. Yang penting bukan Al-Quran semua, ada tafsirnya atau mungkin HP yang ada aplikasi Al-Quran. Betul. Biar apa? Ketika kita dalam kondisi haid itu bukan dalam keadaan kosong hati kita. Dikir orang, dikir Al-Quran dibaca Al-Quran, sholat dibaca sholat, akhirnya kesurupan. Lalu suaranya kosong, syaitan akan masuk ke dalam hati orang yang nggak pernah baca Al-Quran, betul dikir. Dihipnotis pegang pelak langsung lali kaget. Anting-antingnya diberikan, gelamnya diberikan, semua diberikan. Lali setelah semua diberikan kaget. Dihipnotis. Kenapa? Hatinya kosong dari Al-Quran, dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu sekalian, kalau kita sudah membiasakan diri istiqomah, kita akan amal-amal soleh, meskipun sedikit, insya Allah nanti ketika kapanpun Allah menjemput kita, memanggil kita, kita meninggal dalam keadaan apa Bu? Istiqomah itu. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah berikan kabar gembira yang telah dengan surga yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tandanya pun dia itu ahli surga, ahli neraka. Yang menjadi saksi di dunia ini adalah manusia, bahwa dia baik, bahwa dia buruk, sebelum nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh dia baik, layak masuk surga. Oh timbangan amal kebaikannya lebih berat daripada amal keburukannya, masuk surga. Tapi di dunia ini sudah bisa kita lihat. Gimana cara melihatnya? Bagaimana penilaian manusia terhadap orang tersebut? Terus saat Rasulullah SAW itu melihat ada jenazah lewat, orang-orang memuji, Masya Allah, dia itu dermawan, ahli sholat, rajin banget pengajian, Masya Allah, soleh. Rasulullah mengatakan wajaban, pasti. Dalam kemudian datang jenazah lagi, orang gendeng banget, atau sholat ini pemabuk, senengannya mau beciku, mabuk-mabukan, judi, senengannya mukulin bojone masih nangis. Akhirnya Rasulullah mengatakan wajaban. Umar bin Khattab tanya, ya Rasulullah, tadi ada jenazah lewat terus orang memuji-mujinya, jangan mengatakan wajabat, pasti. Kemudian datang lagi jenazah yang lain, jangan bilang, orang-orang kemudian menjelek-jelekkan dia, mengatakan dia itu orang yang tidak baik, tidak saleh. Anda mengatakan wajabat, pasti. Apa maksudnya ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, man asnaitahum alaihi khairan wajabat lahul jannah, wa man asnaitahum alaihi syarran wajabat lahun nar. Barang siapa yang engkau puji-puji kebaikannya, kalau ada manusia memuji-puji kebaikannya, maka dia wajib masuk surga. Sedangkan kalau nanti ada orang yang menganggap dia itu buruk, mencela dia, maka wajib bagi dia masuk neraka. Maka Rasulullah mengatakan, antum syuhadaullah fil ardh. Kalian adalah saksi-saksi di muka bumi. Jadi manusia itu tidak bisa dihapusi. Betul Pak Bu? Oh, kayak soleh itu, Masya Allah. Pada waktu meninggal dunia itu yang takziah, Masya Allah, luar biasa. Ibu sekalian, saya itu kalau takziah itu melihat yang hadir takziah, yang mensolatkan itu berbondong-bondong sampai berkloter-kloter gitu. Kloter pertama ratusan orang, kloter kedua lagi, Masya Allah, iri ya. Semoga kelak nanti saya meninggal dunia, yang mensolatkan itu adalah kehidupan dunia. Bukan hanya sekedar yang takziah, bukan hanya sekedar yang takziah. Kita harapkan itu yang mau mensolatkan kita. Wah, koncone bisnis kurang, koncone goes, koncone piknik, koncone hilang pirang-pirang. Ribuan orang berdatangan datang, tapi monggo Bu, dolan aku tuh ya buat gimana kena pakaian seksi gitu.
Bapak-bapak monggo butuh sakit nyolati jenazah niku. Monggo Pak, butuh sapa niku mekahan pripun carane? Dari sekian ratus, sekian ribu yang hadir tahliyah, yang mensolatkan cuma 30 orang tok. 10. Belum cukup untuk memasukkan dia ke surga. Minimal itu 40 orang, itu pun yang benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik. 40 orang mensolatkan jenazah tersebut, maka Allah akan memberikan syafaat, Allah akan masukkan ke dalam surga. Bu, perbanyak teman-teman yang soleh, pastikan mereka nanti itu di saat kita meninggal dunia akan mensolatkan kita, bukan sekedar bertakziah menunggu lamba pidato gitu. Bukan sekedar nunggu. Nggih niku. Iki mesti suwe wis sambutane. Sampai ke bulan mengantar ini mesti suwe. Ini nek iso pensiunan iki mesti ngomong suwe. Soalnya di pekerjaan. Bener itu, wis pensiunan boleh sudah 5 kon sambutan. Lah seberapa jam dhewe. Padahal sambutan keluarga, sambutan dari pemerintahan desa, sambutan dari Muhammadiyah, sambutan dari Pak Buyuban. Lah sing sambutan papat itu sak jam dhewe kesuwe. Sing nunggu, sing takziah sudah panas sih kok yang ini keseroyok ini kok ngadeg. Akhirnya nggak ikhlas tadi gitu Bu. Praktis mawon sambutan sekali, sing penting sholat itu masya Allah ribuan orang yang nangis di ibu koncoku bilang-bilang dari sholat aku nggak ada manfaatnya saya berteman banyak kepada mereka, padahal tak jajak terus loh kan loh di sini loh. Astagfirullahaladzim. Bisa sang jajak, yang penting teman orang-orang soleh. Ya Allah, meskipun mereka ya bukan orang kaya, tapi ternyata mereka mau mensolatkan kita. 40 orang saja minimal, apalagi sampai 40, 400 sampai 4000, masya Allah. Wajabat. 400 orang tadi mengatakan ini sholat, masya Allah saya sebagai saksi sholat. Antum syuhada Allah fil ardh, kalian adalah sebagai saksi di muka bumi. Ini mesti kalian. Kita lihat bagaimana para ulama, orang-orang soleh pada zaman dahulu, bagaimana kaum muslimin yang ada di sekitarnya itu mereka berbondong-bondong untuk bertakziah, bukan sekedar bertakziah mensolatkan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah dilewatin jenazah gitu. Kemudian dia bilang kepada temannya, tolong periksa dia calon penghuni surga atau calon penghuni neraka. Loh Abdullah, gimana saya bisa tahu kalau dia calon penghuni surga, dia calon penghuni neraka? Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan dengan komentar mereka, apakah ini jenazah ini orang baik atau orang? Alhamdulillah, mereka semua bersaksi ini adalah orang baik, insya Allah dia ahli jannah. Ibu sekalian, ketika orang soleh yang seperti ini, semua manusia bersaksi bahwa dia itu adalah orang baik. Mereka menangisin kepergiannya, wong soleh kok cepat mati, kadang-kadang betul. Ustaz-ustaz kita sudah meninggal dunia, Ustaz Mu'in, umurnya berapa? 55 tahun meninggal dunia. Sekarang saya kan saya 50, beliau 55, kalau sekarang yang mungkin 60 tahun. Ustaz Munanda juga kakak kelas saya yang sudah meninggal dunia. Cik menang, Ustaz Sukino juga masih muda, belum terlalu tua dan meninggal dunia. Oh berarti kalau aku cepat mati. Semua betul-betul ojo sing dadi wong apik ya boten seperti itu. Ya kalau tadi yang meninggal dunia, jangan lihat kemarin bagaimana yang bertakziah Ustaz Mu'in, masya Allah luar biasa. Ribuan orang jalan kaki itu dari Masjid Isra sampai Blimbing, nggak merasa capek gue itu jualan semuanya. Pas mulai lah, aduh biar yo melaku, saya naik motor kan. Ustaz kamu saya ingin sampai ke Isra, ya sudah sampai ke Isra. Kalau itu pun dari Isra sampai Blimbing, tapi ribuan orang berbondong-bondong gak putus ya. Semoga Ustaz Mu'in menjadi ahli jannah. Amin. Karena memang manusia semua bersaksi bahwa dia adalah soleh. Ibu sekalian, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencintai hambanya, maka dia bilang kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, aku cinta sama si fulan tersebut.
kabarkan kepada manusia agar mereka mencintaimu. Gitu. Akhirnya Jibril mencintai orang tersebut karena Allah sudah cinta kepadanya. Akhirnya penduduk langit semuanya mencintai orang tersebut. Terus malaikat Jibril mengatakan, wahai penduduk bumi, Allah malaikat sudah mencintai orang ini, maka cintailah dia. Cinta kepada dia. Sehingga ketika dia meninggal dunia, orang berbondong-bondong datang untuk mensalat. Coba orang kafir bergelimang dengan kemaksiatan, senengannya ngombe, ya senengannya bermaksiat, matilah. Dan alhamdulillah, elong siji penjahatnya. Itu yang senang bukan sekedar manusia, bumi yang dipijak oleh dia, langit tempat menaikkan amal dia, mereka fama bakat alaihi sama wal ardh. Langit dan bumi tidak menangisi kematian orang yang suka maksiat, orang yang kafir. Langit dan bumi tidak menangisi. Kebalikannya kalau orang saleh itu meninggal dunia, langit dan bumi ikut menangis, ikut menangis. Bahkan sampai 40 hari disebutkan itu langit dan bumi menangisi ketika ada seorang meninggal dunia. Ini sekalian, ketika ada seorang muslim mukmin itu meninggal dunia, itu yang mensolati, yang mengantar jenazah bukan sekedar manusia, bahkan jin-jin muslim ikut mensolati, bahkan malaikat pun turun ikut takziah dan mensolati. Amr bin Qais, salah seorang salaf ya, ketika beliau meninggal di negeri Persia, jauh dari kaum muslimin. Persia itu kan lainnya orang-orang kafir ya, tidak banyak kaum muslimin di sana. Akhirnya ada beberapa orang yang mendengar beritanya kemudian takziah, sampai mensolatkan, sampai menguburkan. Setelah itu, ini yang bersaksi orang ini ikut takziah, hilang semua, nggak ada orang itu. Berada. Jadi kemana mereka tadi yang takziah tadi? Oh, berarti ini jin-jin muslim tadi ikut takziah, minggu-minggu menjadi manusia, sekarang sudah pergi. Jin pun ikut takziah yang mereka. Kemudian Ahmad bin Hanbal, betul ya Ahmad bin Hanbal ya? 4 ulama Imam Madhab itu kan ada Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, ini Imam Ahmad bin Hanbal ini yang terakhir ini beliau meninggal. Orangnya soleh, dulu ketika beliau masih hidup disiksa sama penguasa. Kenapa? Karena ingin berpegang teguh dengan akidahnya, disuruh untuk jadi Mu'tazilah, tidak mau, pengen tetap ahli sunnah wal jamaah. Untuk disiksa dipecutin loh nih, dipecutin. Dia cuma berdoa kepada Allah, ya Allah tolong jangan putuskan tali kolor saya ya Allah, sehingga celana saya ini melorot kelihatan aurat saya. Cuma itu saja. Disuruh untuk keluar dari ahli sunnah wal jamaah, tidak mau. Sehingga beliau dijuluki dengan Imam ahli sunnah wal jamaah. Ketika meninggal dunia, pada waktu itu khilafah yang berkuasa adalah al-mutawakkil. Itu dia perintahkan kepada bawahannya, silahkan kamu lihat berapa yang menghadiri jenazahnya Ahmad bin Hanbal. Loh, gimana saya bisa mengetahui wahai al-mutawakkil? Mereka sudah pulang loh. Sekarang kamu lihat telapak kaki, bekas telapak kaki mereka ketika mereka berdiri di sekitar jenazahnya Ahmad bin Hanbal, jumlahnya berapa? Dihitung Bapak sekalian. Loh, banyak yang hitung itu kan dulu kan sulit kan hitungnya, caranya gimana? Berapa sekalian yang takziah Ahmad bin Hanbal? 2.300.000. Masya Allah. Suatu bulan. Kemudian Imam Al-Auza'i, salah seorang tabi'in, ketika beliau itu meninggal dunia, 30.000 orang Yahudi, orang Nasrani masuk ke dalam agama Islam. Kenapa? Karena melihat begitu banyaknya manusia yang takziah kepada Imam Al-Auza'i. Wah, ini luar biasa. Sampai orang Nasrani, orang Majusi, orang Nasrani, orang Yahudi aja mereka masuk. Luar biasa Islam ini mati sampai seperti itu. Salut dengan orang Muslim. Kemudian Sahal bin Abdullah Tusturi. Sahal bin Abdullah Tusturi salah seorang salaf juga itu ketika beliau itu meninggal dunia, banyak yang takziah. Itu sampai orang-orang Yahudi itu mereka kaget. Luar biasa ini, akhirnya dia takziah. Terus dia ngomong sama yang takziah, itu lihat, gimana sekali Yahudi itu sama mau usah-usah itu apa itu, mau usah-usah berada, nggak ada loh. Kamu lihat apa? Itu saya lihat sendiri ini.
Semuanya kafir, tidak ada apa-apa. Yahudi tadi itu ngomong, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, banyak sekali orang yang turun dari atas, dari langit itu. Terus akhirnya mereka mengusap-usap kerandanya Sahal bin Abdullah Tusturi. Ternyata malaikat yang juga Yahudi langsung masuk ke dalam agama Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Inilah Yahudi yang akhirnya masuk Islam disebabkan karena melihat para malaikat yang turun untuk takziah kepada Abdullah Tusturi. Dan itu tidak sama yang lain itu. Ini sekalian ini adalah kisah-kisah yang memberikan motivasi kepada kita bagaimana agar kita ini nanti meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan kelak nanti yang mensolatkan kita itu adalah orang kaya. Caranya bagaimana? Perbanyak cari teman-teman yang saleh. Istaghfiru minal asdiqa'is shalihin. Carilah, perbanyaklah untuk mencari teman-teman yang saleh. Fa inna lahum syafa'ah yaumal qiyamah, karena kelak pada hari kiamat nanti mereka bisa berikan syafaat kepada kamu. Di dunia mereka datang berbondong-bondong mensolatkan kita. Nanti di akhirat, di saat mereka masuk surga, pelingak-pelinguk loh. Aku kok nggak dilihat Ibu Aisyah tahu di mana? Ini saya namanya Ibu Aisyah. Oh, dia nyemplung sih neraka gara-gara dosa yang pernah dia perbuat. Senengane nonggo, terus rasanya tonggone cemplung ke neraka. Ya Allah, dia itu teman saya dulu ya Allah, teman kajian ya Allah, teman berangkat umroh ya Allah, teman berangkat haji ya Allah, teman iktikaf ya Allah, teman kajian, tolong beri syafaat kepada dia ya Allah. Akhirnya terus berangkat beri syafaat kepada dia, diberi syafaat, digandeng tangannya, masukkan ke dalam Nahrul Hayat, sungai kehidupan, cemplungin di situ sungai kehidupan, diangkat terus baru masukkan ke dalam surga. Mantan penghuni neraka. Siapa yang memberikan syafaat? Teman yang soleh. Enggak apa-apa jadi mantan neraka ya. Namanya al-jahannamiyun, mantan penghuni neraka. Murah kok. Tapi tetap masuk surga. Coba kalau temannya orang kafir, maksiat, yo datang. Tapi kalau mendoakan tidak paham, tidak mudeng, kurang apa. Sampai di kuburan jadi diantarkan, tapi malah cerita dewe, malah cekakak-cekakaan, malah reunian. Kan sering tuh ketemu nih pas takziah. Ulah kok saya nanti anakmu piro lah. Tambah bagus ya saya kok tambah bagus gitu. Ramai banget kalau ada ini di kuburan ya, fitrul maut, mengingat kematian. Jangan malah ingat kehidupan. Sok banyak tak reunian nang rumah makan, jangan di sini. Ini sekalian agar kita istiqomah. Satu tadi ajak meskipun sedikit ya. Ajak melaksanakan amal saleh meskipun sedikit. Yang kedua, cari teman-teman yang saleh sebanyak-banyaknya. Yang ingatkan kita Bu, konsolat malam deh Bu, hari ini berapa ayat yang dibaca, 1 juz belum, bahkan kalau perlu ikut one day one juz. Sering mengingatkan jangan sampai tidur sebelum menyelesaikan 1 juz. Ya, istri saya itu kalau mau tidur, saya masa rampung bisa juz, saya tak setoran dulu. Sering mengingatkan sama satu grupnya ini. Ya, itu kalau bukan teman yang soleh nggak mungkin dulu gitu. Ya, ketemu malah ngomong masalah dunia, masalah ya warisan, masalah macam-macam. Tapi kalau teman-teman kita, teman-teman yang soleh di dunia, ingatkan kita meninggal dunia, disolatkan, didoakan. Bahkan nanti kalau kita tidak ada di surga, dia akan mencari kita untuk bersama-sama ngajak kita masuk ke dalam surga. Betul ya Bu? Pastikan satu persatu. Bu, kalau perlu tanya Bu, di kuncing siapa yang mati duluan Bu? Kalau yang mati saya dulu tolong disolatkan. Saya mati jangan dulu, nanti saya sholatin insya Allah. Itu jadi ya Bu, ingat nama saya Bu Qadri. Dengan nanti insya Allah kalau ada yang meninggal dunia, kalau saya mampu untuk bersia, saya akan sholat. Kalau nggak jauh-jauh ya, insya Allah kita saling mensalatkan, mendoakan saudara-saudara kita. Demikian alhamdulillahirabbil alamin. Semoga nanti Allah Subhanahu wa taala jemput kita, Allah panggil kita dalam keadaan husnul khotimah, indah dalam menghadapi kematian. Yuk terakhir kita doa kepada Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yuwafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik.
اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت، اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.